Sekarang Nuruddin, 4 hari saya tantang berturut-turut, apa yang terjadi? Lari, curhat di media sosial. Orang sakit harusnya berobat katanya, bukan tentang debat. Berarti dia menyatakan saya sakit. Artinya kalau saya sakit, guru-guru saya juga sakit, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitasnya, amin Allahumma amin. Masih membahas tentang ajakan debat Mas Heri Pras terhadap Ustadz Nuruddin LCMA. Saya perhatikan sebenarnya ajakan debat Mas Heri Pras ini hanya omong kosong dan malah menunjukkan kualitas Mas Heri Pras ya. Terkhususnya menunjukkan kualitas ketidaktahuannya malahan begitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena prinsip dari ayat-ayat mutasyabihat itu sebenarnya tidak ada yang mengetahui maknanya kecuali Allah begitu loh. Tidak ada yang mengetahui hakikatul murad atau hakikatul makna yang benar itu kecuali Allah. Kan seperti itu sebenarnya prinsip awalnya. Adapun pendekatan ulama dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, maka ini terjadi khilaf. Lah kalau sudah terjadi khilaf begini, maka berdebat selama apapun, setelah berjam-jam kah, berhari-hari, maka tetap ujung-ujungnya juga akan menemukan titik khilaf gitu. Terjadi perbedaan tetap pendapatnya. Nah, hal ini berawal dari penafsiran salah satu potongan ayat, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Kurang lebih terjadi khilaf dalam penafsiran ini, siapakah yang mengerti ayat-ayat mutasyabihat selain Allah, apakah ada atau tidak. Nah, itulah terjadi khilaf di sana. Sebagaimana di dalam kitab Ruhul Ma'ani, kitab tafsir ini teman-teman, ini sudah dikatakan, bahkan di kitab-kitab tafsir yang lain juga sama ya. Wan nasu fil kalami ala hadhil ayati wa nahwiha mukhtalifuna. Jadi para ulama dalam berkomentar mengenai ayat ini, maksudnya summastawa alal arsh, atau ayat-ayat yang mirip dengan ayat ini, artinya dalam mirip itu polanya ya, artinya ayat-ayat mutasyabihat, mukhtalifuna, mereka itu berbeda pendapat. Berbeda pendapat ini ya sebenarnya ada beberapa sudut pandang ya, meskipun yang diakui atau yang muktabar di Ahlussunnah wal Jamaah dua, ada thariqut tafwid, ada thariqut takwil, kan begitu ya. Faminhum man fasaral arsya bil ma'nal masyhur, ini sudah tidak usah kita bahas. Intinya kan ini adalah ikhtilaf. Lalu di dalam tafsir ini teman-teman ya, tafsir Ruhul Ma'ani ya, Al-Alusi ini ada beberapa ibarat yang sudah saya kasih stabilo teman-teman. Nah, ini ketika kita bingung mau mengungkapkan bagaimana sih sebenarnya makna summastawa alal arsh, salah satunya adalah yang sudah saya kasih stabilo itu teman-teman. Ini adalah ungkapan dari Ba'dul Arifin. Ini bagus ya, salah satunya juga pernah saya lihat videonya dari Kiai Maimun Zubair. Ceritanya agak panjang di sini antara komunikasi Arsy dan Nabi Muhammad, meskipun riwayat ini mungkin tergolong mungkar atau bagaimana ya menurut jarhu wa ta'dil, tapi ungkapan untuk memaknai summastawa al arsh mungkin ini bisa kita pertimbangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung ya di ibarat yang sudah saya kasih garis merah. Idza kana rahmanu ismahu wal istiwa'u sifatahu wa sifatuhu muttasilatun bidzatihi. Kalau Allah itu memiliki sifat ar-Rahman, ya kan, ar-Rahmanu alal arsyistawa, dan istiwa itu adalah sifat Allah, salah satu sifat Allah. Wa sifatuhu muttasilun bidzatihi, sedangkan sifat Allah itu pasti muttasil ya, nempel ke zatnya Allah. Kaifa yattasilu bi aw yanfasilu anni, bagaimana mungkin bisa tergambar oleh kita bahwa Allah itu ittisal itu artinya nemplek atau sambung dengan arsy, bi ini maksudnya adalah arsy, aw yanfasilu anni atau terpisah dariku, sehingga kita tidak bisa memaknai tsummastawa alal arsy itu adalah duduk, atau juga kita tidak bisa
mengatakan bahwa Allah itu terpisah dari arsy. Kenapa demikian? Karena mau kita katakan Allah itu terpisah dari arsy, ayatnya berkata demikian, sumastawa 'alal arsy atau ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi mau kita katakan bahwa Allah itu julus atau duduk itisol pada arsy, itu juga nggak mungkin, karena kalau itisol berarti makhluk begitu. Kemudian lanjutannya, ya Muhammad wa izzatihi, demi kemuliaan Allah, lastu bil qaribi minhu waslan, bukan berarti karena aku dekat dengan Allah berarti aku nempel dengan Allah begitu. Katanya arsy ini. Wala bil ba'idi anhu faslan, bukan berarti ketika jauh berarti terpisah. Wala bil mutiqi lahu hamlan, dan juga tidak bisa dikatakan bahwa arsy itu mampu untuk membawa Allah. Aujadani minhu rahmatan wa fadlan walau mahaqqani lakan haqqan minhu wa adlan. Ini yang jadi titik tekan itu adalah ibarat-ibarat atau ungkapan yang di stabilo itu teman-teman. Jadi gimana kita? Ya kita katakan sebenarnya Allah itu istiwa begitu, tapi tidak itisol, ya juga tidak infisol. Bagaimana? Wallahu a'lam begitu. Ada juga salah satu ungkapan nih teman-teman, ya riwayat yang saya kasih stabilo lagi. Wa naqalal Baihaqi an Abil Hasan al-Asy'ari. Imam al-Baihaqi mengutip dari Abil Hasan al-Asy'ari. Ini penjelasannya seperti ini mengenai tsummastawa 'alal arsy. Anallaha ta'ala fa'ala fil arsy fi'lan samahu istiwaan. Nah, ini teman-teman. Allah itu punya fi'lu. Nah, ini repot lagi nih ketika menerjemah fi'lu ini teman-teman, kalau kita itu tidak mengerti bahasa Arab. Pokoknya begini wes, Allah itu punya fi'lu. Punya fi'lu itu kita maknai pekerjaan atau melakukan sesuatu begitu. Yang mana fi'lu itu namanya istiwa. Gitu loh teman-teman. Kama fa'ala fi ghairihi fi'lan samahu rizqan wa ni'matan wa ghairihi ma min af'alihi subhanah. Sebagaimana Allah itu melakukan atau mengerjakan sesuatu yang mana dinamai memberi rizki atau memberi nikmat. Ya, gimana? Teman-teman sudah tergambar ya. Allah memberi rizki kepada kita. Bagaimana cara Allah memberi rizki? Ya tidak tahu. Pokoknya Allah itu punya fi'lu yang biasa kita kenal dengan nama memberi rizki atau memberi nikmat. Gimana tergambar cara Allah itu memberi nikmat? Tidak tahu. Sama juga teman-teman. Ini salah satu ungkapan yang dinukil oleh Imam Baihaqi dari Abil Hasan al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa Allah itu punya fi'lu. Fi'lunya dikasih nama istiwa gitu. Bagaimana bentuknya ya tidak tahu. Pokoknya itu salah satu fi'lun min af'alillah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah beberapa ungkapan-ungkapan yang menurut saya enak gitu loh dipahami, itu ya nggak terlalu ekstrim juga nggak terlalu mendalam begitulah ya. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman punya pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab.